Muhajirin, kami silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya share screen. Terima kasih Bapak Ibu. Kali ini kami dari Pusdatin BRIN akan mencoba menginformasikan terkait sistem informasi intra-BRIN yang saat ini sudah bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian melalui username dan password yang ada di pemetaan SDM. Baik, dalam paparan pengumuman ini kami sampaikan ada beberapa poin. Jadi ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan. Yang pertama ada intra-BRIN, kemudian ada TNDE BRIN, kemudian ada digital signature yang ada di dalam intra-BRIN. Baik, yang pertama kami coba menjelaskan tentang apa itu intra-BRIN. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melihat sekarang ya, melalui intra-BRIN itu merupakan sistem informasi untuk kebutuhan internal BRIN, sehingga mendukung proses bisnis Badan Riset dan Inovasi Nasional, baik untuk kebutuhan administratif maupun lainnya. Dengan adanya intra-BRIN ini, diharapkan semua sistem informasi yang ada di BRIN dapat terintegrasi dengan baik dan menjadi satu portal utama. Jadi nanti ke depannya, semua sistem informasi yang ada di BRIN akan diakses melalui satu portal, yaitu di intra-BRIN. Seperti pintu gerbang untuk menuju aplikasi lainnya. Nah, kemudian bagaimana Bapak Ibu mengakses intra-BRIN saat ini? Jadi intra-BRIN bisa diakses melalui URL yang tertera di paparan ini, intra.brin.go.id. Nah, saat kita mengakses URL ini, nanti akan perlu mengisi username dan password, di mana username dan password tersebut kita bisa melihatnya di menu informasi akun SSO BRIN yang ada di aplikasi pemetaan SDM, di mana aplikasi pemetaan SDM itu login pada Simpak masing-masing 5 entitas. Jadi login ke Simpak masing-masing, kemudian nanti masuk ke peta SDM BRIN, di situ ada menu informasi akun SSO BRIN. Nah, di situ disampaikan username dan password yang sudah di-defaultkan. Kemudian nanti login ke intra.brin.go.id. Nah, kemudian mohon maaf Bapak Ibu, jangan salah untuk URL-nya, yaitu bisa diketik intra.brin.go.id ya, bukan yang lain. Jadi kalau misalkan perlu diperhatikan yang dibuka itu aplikasi apa. Kemudian ini dia, nanti setelah login ke dalam intra.brin, nanti akan dihadapkan satu dashboard di mana nanti akan berapa banyak muncul tombol-tombol aplikasi. Saat ini baru beberapa aplikasi yang sudah diaktifkan. Nanti secara bertahap kami akan coba mengaktifkan aplikasi yang sudah siap. Nanti ke depannya seperti ada kehadiran dan lain sebagainya, ini akan muncul di intra.brin. Kemudian ini info saja. Jadi untuk status unit kerja semua sivitas BRIN yang ada di intra, sementara status defaultnya BUSDM. Jadi Bapak Ibu kalau login pasti statusnya BUSDM ya, kecuali untuk pejabat struktural yang telah ditunjuk maupun koordinator atau subkoordinator yang telah ditugaskan. Jadi untuk Bapak Ibu pejabat struktural eselon 1, eselon 2, kemudian koordinator dan subkoordinator itu sudah ditempatkan sesuai satkernya. Namun untuk semua sivitas BRIN yang saat ini sementara di intranya di-defaultkan di BUSDM. Nah, kemudian apa sih fitur utama di intra.brin yang saat ini sudah ada? Jadi yang pertama, portal pintu masuk aplikasi-aplikasi BRIN. Jadi itu sebagai pintu gerbang masuk ke semua aplikasi yang nantinya akan ada di BRIN. Kemudian ada forum, yaitu berisi thread forum diskusi yang bisa dibuat oleh seluruh sivitas BRIN. Saat ini kalau kita lihat banyak forum-forum sudah diisi oleh rekan-rekan sivitas BRIN, ada berbagai jenis, bisa dilihat dan bisa untuk saling bertukar pikiran di situ. Kemudian ada agenda. Jadi kalau agenda ini berisi agenda pimpinan, agenda satuan kerja, dan agenda sivitas. Jadi untuk agenda pimpinan biasanya digunakan untuk melihat jadwal agenda pimpinan tertentu. Misalkan saya ingin melihat agendanya kepala BRIN atau agendanya kepala Pusdatin, itu bisa dilihat di situ. Agendanya hari ini apa aja itu bisa tertera. Jadi biasanya untuk mengecek
kegiatan pimpinan untuk mengundang rapat biasanya. Jadi agar terinformasikan ke seluruh sivitas BRIN dengan mudah. Nah, kemudian ini Intra sebagai pintu masuk utama aplikasi-aplikasi di BRIN. Jadi nanti ada beberapa modul yang secara akan diaktifkan jika sudah siap satu persatu secara bertahap. Saat ini ada digital signature, TNDE, dan email sekarang sudah bisa diakses melalui Intra BRIN. Kemudian ini forum diskusi. Jadi kalau Bapak Ibu buka forum diskusi, nanti bisa melihat sekarang sudah mulai ramai mengisi diskusi di forum diskusi Intra. Kemudian ini dia forum diskusinya. Lanjut, bagaimana cara membuatnya? Misalnya kita mengetik di thread baru ya, kita mengisi judul, kita mengisi jenis forum yang diisi apa. Seperti mungkin kalau yang sudah ada itu biasanya forum-forum online yang udah ada. Ini kita khusus untuk internal aja dari BRIN saja. Kemudian, nah ini dia untuk agenda pimpinan. Jadi ini terlihat nanti agenda di setiap satker itu apa saja setiap harinya. Jadi bisa dilihat oleh seluruh sivitas BRIN. Kemudian ini cara menambahkannya. Kemudian, modul-modul di aplikasi Intra BRIN akan diakses secara bertahap sesuai dengan kesiapan dari modul masing-masing. Jadi nanti ke depannya ada aplikasi yang lainnya atau akan kita integrasikan untuk masuk ke dalam Intra BRIN. Nah, kemudian yang kedua, Ibu kami informasikan, itu ada TNDE, Tata Naskah Dinas Elektronik, yaitu Sistem Informasi Persuratan dan Disposisi BRIN. Jadi, kalau kita masuk ke Intra, ada tombol TNDE, nanti akan tampil seperti ini, yaitu TNDE merupakan sistem informasi untuk kebutuhan manajemen persuratan BRIN, sehingga mendukung proses bisnis yang ada. TNDE BRIN ini terdapat 4 jenis surat untuk kebutuhan personal, yaitu surat dinas, disposisi, pesan internal, dan komunikasi internal. Dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan dapat diperoleh dengan mudah untuk melakukan disposisi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara akses TNDE? Sama, kita login di intra.brin.go.id, kita login ke situ, kemudian kita klik tombol TNDE. Klik tombol TNDE pada modul di Intra BRIN. Seperti apa? Seperti ini, ada TNDE di situ. Silakan Bapak Ibu klik di situ. Biasanya kalau ada disposisi, ada surat masuk, itu ada counternya, satu seperti itu. Jadi nanti kalau kita masuk, nanti akan masuk ke halaman TNDE BRIN, dan kita nanti bisa melihat beberapa fiturnya. Ini gambaran umum fitur yang ada di TNDE BRIN. Yang pertama itu adalah surat dinas, yaitu surat dinas yang dikeluarkan oleh unit kerja. Jadi saat tertentu mengeluarkan surat, nah nanti penerimanya siapa? Misalkan penerimanya saya, nanti saya otomatis akan menerima surat itu sebagai penerima. Kemudian ada disposisi surat, itu adalah berisi disposisi yang masuk ke sivitas dari pimpinan. Jadi sivitas, misalkan Kepala Pusdatin mendisposisikan kepada saya, nanti akan muncul di menu disposisi surat saya untuk melihat isi disposisinya seperti apa. Kemudian ada pesan internal, itu adalah berisi pesan antar sivitas internal. Jadi antar sivitas saja, saya bisa mengirim ke semua sivitas internal BRIN. Kemudian selain itu TNDE juga penomoran surat otomatis, jadi nomor surat yang ada di BRIN itu dikeluarkan oleh sistem sesuai dengan aturan TNDE BRIN. Jadi tidak untuk surat dinas itu dikeluarkan nomornya oleh sistem TNDE. Kemudian berkirim surat antar unit kerja di BRIN. Yang terakhir, terintegrasi dengan data kepegawaian BRIN. Otomatis jika ada perubahan unit kerja atau perubahan pimpinan dan organisasi, itu terintegrasi dengan TNDE BRIN. Nah, ini dia surat yang masuk nanti akan seperti ini. Kita bisa klik tombol kaca pembesar di sini yang warna biru untuk melihat detailnya, atau tombol kuning untuk mendisposisikan. Seperti ini, kalau kita klik tombol kuning, nanti akan masuk menu disposisi untuk diteruskan ke siapa, disposisikan ke siapa. Kalau tombol warna biru, ini berfungsi untuk melihat detail surat yang ada. Ini suratnya apa, nanti PDF-nya seperti apa, bisa dibaca di situ. Nah, ini nanti bisa disposisikan kemana, jadi nanti setelah mau disposisi akan muncul, dia akan disposisikan kemana, ke sivitas di satuan kerja, atau misalkan kepada koordinator atau subkoordinator tertentu. Nah, ini dia nanti setelah surat itu disposisikan, nanti masuk ke penerima,
dan akan keluar isi disposisi seperti ini. Jadi ini ada nomor surat, nomor disposisi, kemudian judulnya, ada isi disposisinya. Jadi ini nanti akan terlihat oleh penerima. Kalau klik detail, nanti kita bisa melihat detailnya. Klik disposisi yang warna kuning ini, itu akan mendisposisikan kembali. Jadi disposisi yang disposisikan kembali. Nah, kemudian pesan internal ini digunakan untuk menulis pesan secara personal ya, antar orang ke orang. Jadi siapapun lintas satker itu bisa. Kemudian penomoran juga ini, penomoran TNDE itu otomatis ya, sesuai kode klasifikasinya yang dikeluarkan oleh sistem untuk menghindari duplikasi dan lain sebagainya. Nah, baik, demikian TNDE. Kemudian yang tiga, yang terakhir, itu ada info terkait digital signature. Jadi kalau digital signature ini semua dokumen bisa ditandatangani di sini. Jadi tidak hanya dokumennya untuk TNDE saja ya. Misalkan saya ingin tanda tangan untuk dokumen saya pribadi, itu bisa menggunakan digital signature yang ada di Intrabrin. Digital signature pada Intrabrin adalah aplikasi untuk melakukan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen tertentu. Dokumen tersebut dapat diupload oleh masing-masing sivitas untuk ditandatangani sendiri. Selain itu, sivitas juga dapat mengajukan tanda tangan elektronik pada pimpinan tertentu untuk dilakukan paraf maupun tanda tangan. Kemudian histori dan akses persetujuan tanda tangan dapat dipantau dan dilakukan oleh sistem. Nah, cara aksesnya bagaimana? Kita bisa mengakses dengan masuk ke Intrabrin. Kita masuk ke Intrabrin, nanti ada tombol digital signature pada modul di Intrabrin. Seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kita klik digital signature di sini. Nanti biasanya kalau ada yang perlu di ACC, itu ada counternya di sini, 1, 2, 3 yang perlu di ACC. Jadi kalau kosong, berarti memang tidak ada yang perlu di ACC. Tidak ada ajuan dari seseorang kepada kita. Kalau ada, nanti ada angkanya 1, 2, 3 yang harus kita lakukan untuk melakukan ACC dokumen tersebut atau penandatanganan terhadap dokumen tersebut. Nah, ini halaman dashboard digital signature-nya. Ada beberapa fitur. Yang pertama itu adalah buat digital signature, yaitu sivitas dapat menandatangani secara elektronik dokumen-dokumennya sendiri. Jadi misalkan saya bisa melakukan penandatanganan dokumen saya sendiri. Jadi tidak mengajukan ke orang, tapi untuk saya tanda tangan sendiri. Itu bisa dilakukan di sini. Kemudian ada riwayatnya juga, riwayat digital signature terhadap suatu dokumen. Kemudian ada status user DS, kemudian ada ajukan digital signature. Jadi digunakan untuk mengajukan TTE ke pimpinan. Misalkan saya mengajukan tanda tangan kepada Kepala Pusdatin. Nanti saya mengakses melalui menu ajukan digital signature. Saya klik di situ, nanti ada form-form yang perlu diisi, dan di-upload PDF-nya, nanti akan masuk ke pimpinan yang dituju. Nah, kemudian ada menu ACC ajuan digital signature, itu digunakan untuk pimpinan untuk melakukan ACC tadi. Yang udah dikirim oleh sivitas nanti masuk ke pimpinan, dan pimpinan akan melakukan ACC atau menolaknya. Kemudian fitur terakhirnya ada multiple file DS, ini untuk mengakomodir file-file yang multiple ya. Jadi yang file multiple itu bisa dilakukan di menu di terakhir. Kemudian cara menandatangani dokumen sendiri bagaimana? Seperti ini, ada beberapa isian yang harus diisi, nanti ada password-nya, dan lain sebagainya. Dan cara mengajukan, nanti ada kolom paraf tanda tangan, ini nanti keluar nama pimpinan yang dituju. Misalkan saya cari Kepala Pusdatin, nanti akan muncul di sini, nanti ditandatangan oleh Kepala Pusdatin, contoh saja. Kemudian bagaimana cara melakukan akses dokumen yang telah diajukan. Jadi cara melakukan ACC-nya, itu ada kolom paling ujung kanan, itu ada tanda tangan, kita klik di situ. Nanti kita ngetikkan password, passphrase masing-masing untuk melakukan ACC dokumen tersebut, atau ditolak. Di sini ada tombol tolak. Nah, infonya terkait digital signature, itu saat ini digital signature yang ada di Intra adalah sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE, BSN. Namun, selanjutnya kita akan menambahkan sertifikat elektronik yang ada di dalam Intra, itu yang diterbitkan oleh BRIN sendiri, yaitu melalui XBJIK BPT ya. Jadi nanti kita akan melakukan tambahan gitu ya. Jadi di Intra itu bisa melakukan tanda tangan melalui sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BRIN sendiri ya. Jadi tidak ada beberapa opsi seperti itu. Jadi saat ini baru hanya untuk digital signature yang diterbitkan oleh BSRE, BSSN. Baik, terima kasih. Demikian informasi yang kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak Imam Muhajirin. Baik, Bapak Ibu, apel pagi telah selesai. Seluruh peserta apel pagi dipersilahkan untuk meninggalkan acara.